Ya, kembali lagi bersama saya Algola Trisakti di channel Algola Trisakti. Kali ini masih ngebahas tentang seputar transfer klub Eropa. Ya, kemungkinan besar sih ya beberapa konten ke depan ini akan diisi dengan rumor transfer dan transfer resmi, dan juga Piala Eropa, dan mungkin kita akan ngebahas sedikit tentang Copa America di konten-konten selanjutnya ya, untuk beberapa bulan ini, karena ini udah musim transfer, klub udah liga udah berakhir, UCL udah berakhir, dan sekarang hanya ada Piala Eropa, Copa America, dan rumor transfer yang seru untuk dibahas. Oke, yang pertama dimulai itu dengan rumor transfer pemain Atletico Madrid ya, seperti biasa. Ya, ini cuman sedikit pemainnya, itu Saul Niguez ini pemain Atletico, dibilang legenda ya, bersama Koke legenda, dan bakal orang memprediksi kalau Saul Niguez ini bakalan stay untuk waktu yang lama di Atletico. Dia akan kayak sampai umur 33 sekitar itu, dan pensiun di LC, atau dia memilih pensiun di Atletico. Nyatanya dia kayak di musim ini tuh kehilangan tempat percis seperti yang dia bilang waktu tahun 2017. Dia bilang kalau Atletico, dia akan bermain untuk Atletico, tapi dia nggak tahu sampai kapan Atletico akan pakai dia, dan ketika nggak pakai dia lagi kemungkinan besar dia akan cabut. Dan di musim 2020-2021 ini, walaupun juara, dia peran Saul itu ya dia hanya sebagai pemain pengganti. Simeone sering jadikan dia pemain cadangan ya, karena memang kualitas dia ini memang sangat menurun sekarang. Jadi memang wajar kalau dia dicadangin cuman masuk menit 60 70, karena Lemar juga lagi perform. Sebelumnya dia permainannya kacau musim-musim sebelumnya, cuman yang gantiin itu nggak ada, makanya dimainkan terus. Di musim ini, kalau kayak saya bilang, kalau saya prediksi tentang review pemain Atletico Madrid musim ini, saya bilang dia bakalan pindah, dan saya setuju dia pindah. Ini kita di luar aspek untuk ya legenda-legendaan lah ya, legenda dia. Kalau untuk tim, untuk apa, dia memang ya lebih cocok pindah karena permainannya memang sudah itu, dan selagi ini dari segi bisnis, selagi harganya masih cukup mahal. Jadi ya kalau Saul ingin out, ya kemungkinan besar harganya masih ya, karena corona mungkin 80 juta atau 100 juta, dan ya palingan ke klub yang dia sering dirumorkan sama dia lah, yaitu MU. Apakah dia bisa berhasil di sana, itu masih belum, saya sendiri masih belum bisa nebak, karena ya Saul ini ngeliat performanya akhir-akhir ini memang agak sedikit kacau, dan ya mudah-mudahan di MU dia bisa bermain lebih bagus, bisa bermain bagus dengan liga baru, dengan sistem baru. Oke, selanjutnya itu ada ya masih seputar Atletico itu, tapi ini Juventus yang ngaktifin perpanjangan kontrak Morata, peminjaman kontrak Morata. Di Juventus itu nambah setahun lagi sampai 2022 diaktifin. Itu udah ada di awal, bisa perpanjang dengan bayar 10 juta euro. Dan ya Juventus, dia si Morata itu cocok main di sana. Dan buat Atletico sih fair aja sebetulnya ya. Atletico dia bakal sebetulnya pengen jual Morata, dan atau memanfaatkan Morata untuk ditukar dengan Paulo Dybala, tapi Juventus lebih memilih memperpanjang sepertinya setahun lagi. Oke, itu nggak masalah lah. Terus masih di Atletico, di siapa si Rodrigo Requelme, pemain muda Atletico, nampaknya musim depan itu diberi kepercayaan untuk main di tim utama.
karena dia dipinjamin di Bournemouth di Liga 2 Inggris, tapi dia main cukup bagus di sana dan itu ngebuat Simeone tertarik, dan secara fisikal dia lebih bagus sekarang. Jadi mungkin itu yang ngebuat Simeone ingin mempercayakan dia di musim depan. Ya walaupun posisinya itu sama dengan Joao Felix, mungkin dia jadi wing kanan atau apa, kita Simeone kita nggak pernah tahu. Pemikiran Simeone, Llorente gelandang bertahan dia jadikan second striker. Ya seperti itu, dia sering. Koke dulu gelandang tengah dijadikan wing kiri dan sekarang jadikan gelandang bertahan yang holding midfielder. Ya kita nggak payah nebak-nebak Simeone. Oke, yang terus nih dah segitu aja sekitar Atletico, dan kita ke tim lain itu Ramos pergi dari Real Madrid, udah dipastikan dia bakalan pergi dan klubnya belum tahu. Dan kabarnya City udah memberikan penawaran resmi ke Ramos untuk memberikan kontrak 2 tahun. Secara pribadi senang sih Ramos ini pindah, karena dia betul-betul Madrid tanpa Ramos memang betul-betul kacau belakangnya untuk saat ini. Dan walaupun datengin siapapun, dia ini pasti belakangnya tetap ambruk untuk musim depan. Kalau walaupun dia datangin Ruben Dias atau siapa lagi ya, datangin tiba-tiba back Marquinhos, ya tetap aja kayak butuh waktu lah untuk bermain di Madrid. Kita nggak tahu, nggak bisa, kalau bisanya langsung nyetel ya itu bagus banget. Jadi ya saya senang sih Ramos pindah. Terus ada Lukaku ini ya dia ingin pindah karena dia kecewa dengan klub, karena klub itu si Conte kan udah pergi padahal juara, dia pergi ya karena isu pemotongan gaji, pemotongan dana transfer padahal juara. Conte seperti kita tahu dia nggak suka diganggu masalah transfer, dia ingin kebebasan dalam transfer, itu yang ngebuat dia pindah dari Chelsea. Abramovich kan tipe pemilik klub yang suka campur, dia suka pemain ini, pelatih nggak suka dia harus datangin, ya dia yang punya kok, ya suka-suka lah. Jadi ya Conte cabut, ya Lukaku cabut, walaupun pelatih barunya si Inzaghi itu udah berbicara dengan si Lukaku untuk stay lah, untuk key project gitu. Jadi ya masih belum jelas lah. Dan ya beberapa klub kayak Real Madrid, Atletico Madrid, si Chelsea ingin datengin dia. Dan untuk lihat harga sih Chelsea yang mampu beli dia sekarang, dan Madrid lah. Terus ada Hakimi yang bakalan katanya ke PSG seharga 60 juta euro. Dan itu good transfer sih for si PSG, karena mereka membutuhkan wingback seperti Hakimi yang bagus menyerang dan bertahan. Masih di Chelsea, selain Lukaku, Chelsea itu mau datangin Haaland. Dan Haaland ini memang jadi target utama mereka di ini. Dan Haaland datang, jika Haaland datang ke Chelsea, apakah Werner terdepak? Ya enggak lah. Werner dengan skema yang sekarang, Werner itu malah diuntungin dengan adanya Haaland. Dia kan Haaland siapa nih bermain di belakang striker Werner sekarang. Jadi kemungkinan besar Haaland main, dia main juga. Ya pemain kayak Tammy Abraham itu yang bakalan makin sulit kalau ada Haaland. Terus ada De Boer yang nggak bolehin pihak Barca untuk tes medis si Wijnaldum yang udah mau ke Barcelona secara gratis. Dia ingin fokus, di satu sisi sih nggak salah karena dia ingin fokus, tapi itu kan hanya tes medis dan nggak ngeganggu apa-apa gitu.
mungkin dia takut ada cedera yang nggak diingin, maksudnya kayak ada cedera yang tersembunyi, mungkin si De Boer itu takut. Masih di Barcelona juga itu ada Aguero. Sebagai fans Atletico tentu saja Aguero ke Barca itu hal yang sangat tidak kami sukai ya. Walaupun udah di City, dia ke Barca. Dia dulu pernah di Atletico Madrid dan itu sedikit membuat hati kecewa. Dan yang terakhir itu ada Tomori yang Milan minjam dia dan ingin mempermanenkan dia seharga kurang lebih 28 juta euro. Dan itu harga yang pas sih, ngelihat performa dia yang bagus. Agak sedikit heran aja nggak dipanggil timnas Inggris Tomori. Jadi ya kalau Milan dapat 28 juta euro di gilanya market sekarang dan Tomori itu masih muda, ya cukup bargain lah ngelihat performanya musim kemarin. Jadi ya itu aja sih untuk rumor-rumor transfer yang sekarang. Ya Aguero resmi dan beberapa tim masih berusaha keras untuk transfer, dan kebanyakan seperti yang sebelumnya dibilang, tim-tim itu pemain-pemain itu fokus Euro, nggak terlalu fokus dengan transfer ini. Mungkin setelah Euro baru gencar dan deadline day baru kencang. Oke, sekian aja, terima kasih.